Perkenalkan, aku Agnia Mufida Latifah dengan NIM J0401241172 bersama Aku Zalfa dari Prodi Ekowisata. Right. Jadi di sini kita akan melakukan video tugas dari mata kuliah Psikologi Komunikasi untuk membuat video komunikasi antar persona. Jadi di sini aku akan menceritakan gimana hubungan aku sama Zalfa, hubungan pertemanan ya. Selama kita berteman. Yes, betul. FYI, kita pakai baju Prodi aja. Au. Jadi di sini aku akan cerita bagaimana aku dan dia menjadi BFF. BFF. Jadi pertamanya kita dekat dari SMP. Benar. Mulai kenal. Since 7th grade. 7. Jadi kita kelas 7, kelas 8, kelas 9 selalu sekelas karena kelas kita itu nggak pernah di rolling. Jadi kita kayak selalu bersama. Iya, selalu Dia bersama. lagi, lu lagi. BFF thing. BFF. Jadi kayak kita mau nggak mau kita harus berteman. Tapi kita itu nggak selalu, maksudnya waktu kelas 7 ya terutama, kita tuh nggak sedekat itu. Jadi waktu kelas 7, 8, 9 itu bertahap kita. Yes. Nggak langsung tiba-tiba hap matching. Yeah. No. Ya, jadi sebenarnya kita kan waktu SMP kelas 7 itu kita belum kenal banget kan. Karena background kita beda. Iya, dia dari SD yang mana, aku dari mana. Iya, karena SD kita yang beda itu, aku kayak membatasi diri loh, terutama aku kayak agak dia masih main circle-circlean guys, aku dijauhin guys. Enggak circle-circlean karena aku belum kenal banget, jadi kayak aku cari aman aja, cari yang satu SD gitu kan. Jadi kita kayak masih ada gap lah waktu kelas 7 itu. Benar. Masih circle-circlean sih, kayak misalnya aku dari SD ini sama temen aku yang dari SD ini, tapi ada juga yang SD lain sama teman-temannya. Sedangkan masih lingkaran-lingkaran banget. Sedangkan aku sendirian guys, aku tuh dari SD aku sendiri gitu loh, maksudnya dari SD aku cuma aku doang, jadi nggak terlalu ada kenalan banyak di kelas itu. Dan juga iya kan, ada dari SD aku tapi dia pisah kelas jauh gitu, jadi nggak pernah ketemu. Iya, jadi di kelas dia kayak mau nggak mau bergaul sama kita. Iya. Tapi dianya menjauh. Nggak menjauh tapi membatasi. Iya. I'm sorry. Bocah. Terus semenjak itu kita masih belum sadar kalau misalnya kita tuh ternyata kayak jahat nggak sih, kayak kita nggak mau berbaur gitu loh, aku sih terutama dan teman-teman aku. Terus akhirnya waktu kelas 8 puncaknya waktu kita study tour ke Jogja. Betul. Kita waktu itu ke Jogja study tour, nginep lah beberapa hari di sana, dan itu kan kayak bagi-bagi kamar setiap hari bareng, jadi kita makin bonding lah istilahnya tuh, kayak kita semakin dekat, semakin kenal, semakin kayak semakin berbaur juga. Iya, benar. Jadi makin udah dekat waktu itu. Kayak udah sih, cuma nambah deket. Ya, semakin kayak puncaknya, aduh pengen ngulang lagi gitu. Iya. Iya sih, itu termasuk core memory. Base era, iya bener banget. Akhirnya semenjak itulah kita dekat banget. Benar. Tapi sayangnya waktu itu pandemi. Ada COVID itu yang kayak bikin kita berjauhan. Sangat disayangkan karena SMP itu termasuk our best era. Betul. Karena best itu banget, ya, best memory banget. Bener-bener yang best banget. Kayak berkesan banget tuh SMP. Iya, karena itu bener-bener yang solid banget sekelas. Bener, karena kita 3 tahun tuh nggak di rolling guys sekelas. Jadi kayak sesolid itu loh. Sesolid itu. Makanya aku sama dia match. Dan teman-teman yang lain, FYI, jadi kita sekelas tuh ada 27 orang dan ceweknya cuma 12 orang. Dan itu kita mau nggak mau kayak berteman gitu kan, karena mau temenan sama siapa lagi selain dia kayak orang-orang yang ada di kelas itu. Jadi udah kita berteman, dan surprisingly kita match. Sangat match. Kita akhirnya deket sampai sekarang. Kayak walaupun kelas SMA 8, kepisah, ya kita match. Kayak kelas 8 kita makin dekat. Sayangnya kepotong pandemi, terus kelas 9 kayak kita semakin deket ya, walaupun kayak waktu itu masih pandemi juga kan kelas 9. Masih, kita sekolah juga dibatasin kan. Iya, itu kayak menyedihkan banget karena kita mau menghabiskan waktu SMP kita bareng-bareng, tapi kayak nggak bisa. Di sesi-sesi kita berpisah. Itu kok jadi TMI SMP sih? Iya, nggak apa-apa. Terlalu baik ya. Jadi kita konklusinya hubungan kita temenan dari SMP sampai sekarang, dan kita masih dekat. Walaupun waktu SMA kita kepisah sekolah, tapi kita masih dekat sampai sekarang. Kita sama-sama di IPB. Komunikasi kita yang baik juga, Bes. Oh, siap.
Next ke situasi atau iklim suportif apa yang kita bangun biar komunikasi itu terjadi secara efektif. Sebenarnya Simple sih. apa? Chattingan. Komunikasi. Chattingan. Oh iya benar. Kita kayak hal-hal random aja kita chattingan gitu loh, ngabarin. Iya, Kirim aja di grup. foto aja random. Iya. Ada yang malas. Sebenarnya Kasbun. sebenarnya dari SMP kita udah aktif juga kan di grup. Waktu pandemi lah, kan karena itu online terus. Jadi kita kayak semakin setiap hari pasti ada aja yang dibahas di grup, dan itu bikin hubungan kita berdua Dan teman-teman yang dan lain teman-teman juga. yang lain juga semakin dekat. Kok jadi Makin cerita hubungan antar kelompok ya? Antar person aku dan dia deh. Oh ya, karena grup chat inilah yang membuat aku sama Zalfa semakin apa ya? Semakin tahu kayak personalitinya dia gimana, jokesnya dia gimana gitu kan. Aku tahu kabar dia gimana gitu. Atau waktu SMA kita kan beda sekolah kan. Jadi tapi kita tetap kabar-kabaran di grup. Termasuk dia kadang juga randomly kirim-kirim Kayak stiker tiba-tiba nggak jelas, nggak jelas. nggak jelas, Kayak- stiker-stiker nggak jelas. Walaupun kita nggak setiap hari ngabarin, tapi random aja, kayak suka-suka. Dan yang bikin efektif itu karena kita bisa memahami nggak sih, kayak aku bisa memahami Zalfa kalau misalnya dia butuh kayak lagi nggak mau diganggu atau Iya, menghargai bener. privacy, kayak ya udah chat Walaupun aja. kita dekat itu, Sedekat tapi itu, tapi masih tetap masih bisa tetap jaga jaga ya. dari privacy, dari apa segala macam. Jadi masih nggak bisa. setiap hari kita kayak aduh balas doang chat gue, enggak. Nggak terlalu memaksa, nggak terlalu mengekang. Atau kadang kita kirim-kiriman reels, Benar. TikTok, kita bikin api. Strik. Nyalakan strik kalian, Nyalakan strik guys. kalian. Itu membangun, salah satu yang membangun komunikasi kita menjadi semakin hidup. Benar, sangat benar. Ya, kadang balas-balasan Video story, konyol, iya, story. kadang. Dan itu kayak bikin kita Essay juga. iya kadang random bikin kita Pasti kayak ada aja yang dibahas. iya. Bikin kita semakin terhubung. Next, daya tarik dan sifat masing-masing yang disukai. Dari aku ke kamu, ke kamu ke aku. Mau coba Apa duluan? ya? Dari aku deh. Boleh. Aku suka karakter dia yang santai. Enggak santai juga sih, kayak lebih ke dia kalau misalnya nih kita lagi ada sesuatu, ada masalah, dia nggak berusaha, bukan dia berusaha untuk memihak salah satu, tapi dia selalu berusaha netral. Dan itu kayak santai banget gitu loh, kayak ya udah tinggal ini, ya udah tinggal itu, kayak ya udah. YOLO. Ya lah. You only live once. Yes. Terus jokesnya nggak sebenarnya nggak lucu, cuman Kok gitu? semua jokes kita tuh sama. Jokes Jadi kamu kayak- juga jelek ya. iya, Jangan kayak jokes gitu. dia jelek, jokes dia kayak bapak-bapak dan nggak lucu, tapi itu kayak bikin kita makin lucu, bikin jokes dia tuh makin lucu di mata aku dan teman-teman. Hal Apa? yang aku suka dari Vida juga, dia orangnya santai, sangat positif energi juga. Dia tuh kayak cheerful, tapi kadang nggak kelihatan cheerful, tapi dia sebenarnya tuh cheerful banget orangnya. Terus jokes kita juga nyambung. Ya karena itu Iya. yang bikin kita semakin match. Karena jokes kita mirip, humor kita mirip, sama, Sefrekuensi. satu frekuensi, benar. Terus kayak apa ya itu aja nggak sih? Nggak bisa kalau di chat kayak gini tuh, nggak kepikiran. Ya udah. Tapi kita kalau match. misalnya tapi pasti banyak hal-hal positif yang kita bisa ambil dari satu sama lain kan. Yes. Konflik atau masalah apa yang pernah terjadi dan dampaknya pada diri kalian masing-masing pada hubungan antar persona kita. Sebenarnya guys, ini tuh konflik, konflik sangat amat. Aku merasa bersalah karena pada saat kelas 7 itulah alasan ini nih, sebenarnya ini alasan kenapa kelas 7 itu kita nggak klop. Karena ya gitu tadi, konflik, kita masih membatasi diri, itu sebenarnya konflik tahu. Walaupun tadi aku ceritanya kayak membatasi diri, itu sebenarnya itu lebih parah guys. Jadi Something. ya, jadi tuh ceritanya di sini nggak apa kan? Nggak apa-apa. Oke. Jadi dulu kita jahat. Aku jahat. Apa dulu? Evil dia villain. Bocah. Sifat kekanak-kanakan tuh ini banget, ada banget dia tuh. Ih.
Iya kan, itu masih 12 tahun gak sih baru lulus SD? Terus Iya, kayak 12-13 aduh tahun. nggak mau deh temenan sama dia, nggak suka. Terus akhirnya sebenarnya aku dan teman-teman aku membuat grup tanpa dia waktu zaman kelas 7. Itu jahat banget karena itu dia sendiri nggak diajak. Dan kayak kita kalau misalnya ada humor atau ada jokes di sekolah atau ada sesuatu di sekolah, kita Aku jadi kayak ngebahasnya dia nggak tahu, dia outsider left out gitu, banget. left out banget waktu itu. Bahkan kayak kalau misalnya di kelas, misalnya istirahat bareng gitu, kita suka bareng-bareng, dan itu kadang di sendirian. Lonely. Dan itu jahat banget sumpah, aku akuin itu jahat banget. Itu masa-masa terburuk aku dan aku masih menyesali sampai sekarang karena sumpah aku merasa bersalah banget. Itu penyesalan terbesar aku karena aku pernah ngejauhin dia, tapi waktu waktu kenaikan kelas 8 ya atau kelas 8 ya. Aku speak up. Iya boleh kan dari Iya. POV kedua pihak. Naik kelas 8, enggak deh, kelas 8 Kelas 8 enggak awal mau tengah. awal mau tengah. Iya, kelas 8 Sebelum awal kita mau ke tengah. Jogja, tapi bukan pas awal banget. Pokoknya sebelum study tour itu aku kayak akhirnya meluapkan. Iya. Aku tuh kenapa begini-begini pokoknya gitu. Akhirnya dibicarakan lah sama dia dan teman-teman yang lain. Diceritain, minta maaf, bla 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 bla, dan kita menjadi baik. Iya. Aku merasa jahat sih sumpah. Sebenarnya emang jahat banget sih. Iya, Kayak emang jahat, bocil. aku akuin. Ih, sumpah, ya Allah. Tuh. Karena kalau dipikir-pikir juga sepele, dijauhin karena sepele, tapi ya udahlah. Yang penting kita sudah best. Iya. Senang banget aku berteman dengan dia. Sumpah itu. Untungnya aku berani speak up, guys. Iya. Karena itulah komunikasi. Ya, Karena dia berani speak benar. up, mengutarakan isi hatinya. Terus jadi aku tahu. Terus kayak, oh iya ya, ternyata dia selama ini merasa sendiri. Dia ngerasa kalau misalnya kita tuh jauhin dia, dan aku juga, oh iya kok aku jahat ya sama dia. Kenapa aku jauhin dia gitu. Jadi dari situ aku aku mulai baikan sama dia. Terus aku kayak aku ini merasa bersalah, jadi kayak aku waktu itu kayak merasa harus baik-baik itu sama dia, kayak iya Zalfa gitu. Jadi kayak apa harus dia gitu, karena merasa bersalahnya itu ada banget. Itu kuncinya komunikasi. Bener, itu bener, karena dia berani speak up. Coba kalau dia nggak speak up, mungkin aku akan merasa bersalah. Temenan ya udah temenan tapi biasa, kayak, cuman nggak ada nih. Aku nih. nggak ada di podcast ini, guys. Iya, nggak ada nih masuk IPB bareng. Aduh. Ayo, Jadi mellow. baju prodi. Dan Terus udah sih kayaknya. Iya udah 12 menit juga. iya. Gak berasa loh. Podcast kita udah kan ya? Sudah. Terus apa ya? Kesimpulannya adalah berhubungan baiklah bersama teman dekat kalian agar hubungan terjalin secara efektif. Inilah karena aku sama Zalfa berdiri di sini menjadi sahabat karena selalu komunikasi yang baik, guys. Iya. Apapun itu komunikasi. Betul. Itu saja video yang bisa saya buat. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Makasih, guys. Dadah semuanya. Dadah.